Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran keempat halaman 76. Hari ini kita akan belajar membuat laporan pengamatan ketampakan alam di daerah sekitar, membuat teks non-fiksi tentang ketampakan alam di daerah sekitar, dan mempresentasikan contoh persatuan dan kesatuan yang terdapat dalam NKRI. Adik-adik yang hebat, perhatikan kedua gambar di samping. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Nah adik-adik hebat, diskusikanlah dengan teman sebangkumu ketampakan alam dan ketampakan buatan yang kamu ketahui. Kemudian tulislah hasil diskusimu pada sebuah tabel. Di sini kakak akan memberikan contohnya. Ketampakan alam diantaranya gunung, pegunungan, sungai, dan danau. Sedangkan contoh ketampakan buatan diantaranya sawah, waduk, perkebunan, saluran irigasi, dan candi. Kemudian pada ayo membaca halaman 77. Jika kamu perhatikan, terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak ketampakan alam yang juga menjadi tempat wisata menarik. Bacaan berikut ini menjelaskan tentang salah satu contoh ketampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta dan Jawa Barat. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini yang berjudul Indahnya Kebun Teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Gunung Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan di Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah puncak terdapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Kemudian pada ayo berlatih halaman 78. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ini. 1. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. A. Buatlah paling sedikit
memiliki 3 pertanyaan berdasarkan bacaan dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Jangan lupa untuk menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. B. Tuliskanlah dengan rapi pertanyaanmu dan berikan tempat untuk menjawabnya. C. Tukarkan daftar pertanyaanmu dengan teman lain yang ada di dalam kelas. Dan D. Jawablah pertanyaan temanmu dengan menggunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Di sini kakak akan memberikan contoh beberapa pertanyaan serta jawabannya. Itu 1. Di mana letak kawasan puncak? 2. Kapan perkebunan teh di kawasan puncak dibangun? 3. Mengapa kawasan puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan? Jawab. Nomor 1. Di mana letak kawasan puncak? Letak kawasan puncak terletak di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. 2. Kapan perkebunan teh di kawasan puncak dibangun? Perkebunan teh di kawasan puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. 3. Mengapa kawasan puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan? Kawasan puncak sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan karena kawasan ini sejuk dan bahkan cenderung dingin. Dan nomor 2, ceritakanlah pengalamanmu berkunjung ke tempat wisata favorit keluargamu. Jelaskan ketampanan alam dan buatan yang kamu lihat di sana. Tuliskanlah penjelasanmu dalam 1 paragraf dan tuliskanlah di tempat yang telah tersedia. Di sini kakak akan memberikan sebuah contoh pengalaman wisata dari kakak dan keluarga. Contoh, saya pernah berkunjung ke kawasan Candi Borobudur pada tanggal 29 Oktober tahun 2020. Di kawasan candi tampak sebuah ketampakan buatan yang sangat indah dan megah. Candi ini memiliki nilai seni yang sangat tinggi serta syarat akan nilai filosofis. Saya dan keluarga pun mulai berjalan mengitari candi, lalu mulai naik menuju candi tingkat yang paling atas. Dari puncak terlihat ketampakan alam yang berada di sekeliling candi seperti keindahan kota Magelang, bukit-bukit dan pegunungan berbaris seolah-olah mengelilingi candi tersebut. Berikutnya pada Ayo Membaca halaman 80, silakan adik-adik membaca bacaan dengan sesama, yaitu bacaan yang berjudul Bersatu untuk Indonesia Makmur. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 81. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu. 1. Diskusikan A. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam yaitu tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di suatu daerah karena sumber daya alam tersebar secara merata. Pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal karena dikelola bersama-sama dan kemakmuran masyarakat meningkat. B. Hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan adalah jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, maka pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal karena sumber daya alam tidak tersebar secara merata dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. C. Berikan contoh menggunakan 2 daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda. Jawab. Misalnya saja antara Kabupaten Purbalingga. Kabupaten ini dikenal akan kota industri yang diantaranya yaitu industri bulu mata. Sementara Kabupaten Banyumas sedikit akan industri bulu mata. Dengan persatuan dan kesatuan serta atas dasar saling membutuhkan, kedua kabupaten ini dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, adik-adik hebat,
Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas secara bergantian dan penuh percaya diri. Lalu pada Ayo Berlatih halaman 81, kita akan bersama-sama menjawab 2 pertanyaan. Nomor 1, sebutkan sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jawab, sikap-sikap yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yaitu seperti bersikap toleransi terhadap sesama, menjaga kerukunan, tidak membuat ujaran kebencian, dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nomor 2, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia dengan kehidupan masyarakat yang agraris? Jawab, letak geografis Indonesia membuat Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan, serta mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini sangat membantu para petani untuk menggarap sawahnya. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.